Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ustazah Diana. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aljabar vektor pada bab vektor ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah kesamaan dua vektor, lalu nanti ada penjumlahan vektor, lalu pengurangan atau selisih dua vektor, lalu juga ada hasil kali skalar dengan vektor. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kesamaan dua vektor. Nah, di sini pengertiannya, definisinya adalah misalkan diberikan vektor A dan vektor B dikatakan sama atau ekuivalen, maka ditulis vektor A gini ya, sama dengan vektor B. Jika memenuhi yang pertama, panjang vektor A sama dengan vektor B, atau biasa ditulis seperti ini. Ini simbol panjang ya. Ini panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Yang kedua adalah arah vektor A sama dengan arah vektor B. Gitu ya. Ini adalah definisi dari kesamaan dua vektor. Baik, di sini ada contoh gambar dari kesamaan dua vektor ya. Nah, di sini ada gambar pertama. Diketahui ada vektor P, Q, R, dan S. Nah, di sini vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama adalah vektor P dan vektor Q. Kenapa? Karena vektor P dan vektor Q mempunyai panjang dan arah yang sama, gitu ya. Jadi bisa dapat ditulis vektor Q sama dengan vektor R, di mana panjang vektor Q itu sama dengan panjang vektor R. Nah, kalian perhatikan vektor P dan vektor Q itu satu arah tapi tidak memiliki panjang yang sama, sehingga vektor P dan vektor Q bukan vektor yang sama. Nah, juga sama halnya dengan vektor P dan vektor R gitu ya. Lalu ada vektor P dan vektor S di mana memiliki panjang yang sama tetapi memiliki arah yang berbeda, sehingga vektor P dan vektor S itu tidak sama. Nah, di sini gambar pertama di bidang datar, selanjutnya di bidang ruang ya. Bidang ruang ini atau dimensi 3 atau R3. Nah, di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini ada vektor EB dan vektor HC. Mereka memiliki panjang yang sama dan arah yang sama, sehingga vektor EB itu sama dengan vektor EHC, gitu ya. Atau dapat ditulis panjang vektor EB sama dengan panjang vektor HC. Selanjutnya yang kedua, itu penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada dua yang akan dibahas, yaitu penjumlahan dua vektor dan nanti ada penjumlahan beberapa vektor koplanar. Nah, yang pertama, penjumlahan dua vektor definisinya adalah misalnya diberikan vektor A dan vektor B. Nah, jika vektor C adalah hasil penjumlahan dua vektor tadi, maka dapat dinyatakan vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ini rumusnya ya. Secara geometris, penjumlahan dua vektor itu bisa menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, yang pertama, aturan segitiga. Kita bahas dulu. Dimisalkan ada vektor A dan vektor B. Nah, resultan dari vektor A dan vektor B atau penjumlahan dua vektor itu bisa kita gabungkan
pangkal ujung vektor A dan pangkal ujung vektor B kita gabungkan, kita himpitkan seperti gambar yang ini ya. Disatukan menjadi satu titik, yaitu titik O. Nah, sehingga OB dan OA ya, itu merupakan dua vektor yang bersatu sehingga dapat dijumlahkan dengan menggunakan aturan segitiga, di mana panjang BA merupakan vektor C. Ya. Sehingga sama seperti yang tadi itu ya, vektor C itu sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, sama halnya juga dengan aturan jajar genjang. Ada vektor A dan vektor B, jika dijumlahkan itu disatukan ya, ujung pangkalnya vektor A dan vektor B dengan titik O. Nah, di sini bisa terbentuk vektor C. Nah, di mana vektor C ini merupakan penjumlahan dari dua vektor OA dan OB. Jadi panjang OC ini merupakan penjumlahan panjang dua vektor A dan vektor B. Jadi juga sama saja dapat ditulis panjang vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ini secara geometrisnya. Ya, di sini ada sifat-sifat penjumlahan dua vektor. Yang pertama, bahwa penjumlahan dua vektor itu bersifat tertutup, yang artinya bahwa hasil penjumlahan dari dua vektor berupa vektor. Lalu yang kedua, dia memiliki sifat asosiatif, di mana jika ada penjumlahan AB, dijumlahkan terlebih dahulu lalu dijumlah dengan C, maka sama saja dengan A ditambah penjumlahan dari B ditambah dengan C. Yang ketiga, terdapat unsur identitas, di mana ada vektor 0 atau vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A ditambah 0 sama dengan vektor A. Selanjutnya, setiap vektor itu mempunyai lawannya, di mana ada min A vektor ditambah vektor A sama dengan 0. Yang terakhir, bersifat komutatif atau kebalikan ya. Berarti vektor A ditambah B sama saja dengan vektor B ditambah dengan vektor A. Selanjutnya kita membahas yang ketiga yang mengenai pengurangan atau selisih dua vektor. Nah, definisinya adalah diberikan dua vektor AB, maka pengurangan dua vektor dapat dituliskan vektor A dikurang vektor B atau vektor A ditambah lawan dari vektor B atau min B. Di sini ada gambar dari selisih dua vektor. Yang pertama ada ruas garis OB atau dinyatakan dengan vektor B, ruas garis OA atau dinyatakan dengan vektor A. Maka dilihat ya, pengurangan dari vektor A dikurang vektor B, ini panahnya seperti ini. Ini kan arahnya ke sana, ini ke sana ya. Maka kalau pengurangannya dari A dikurang B, dia panahnya dia ke kanan. Nah, sedangkan gambar yang kedua diberikan vektor A dan vektor B sama, tetapi kalau misalnya vektor B dikurang A, ini panahnya seperti ini ya, ke sana, gitu ya. Terakhir, hasil kali skalar dengan vektor. Apa itu skalar? Skalar merupakan bilangan sembarang kecuali 0. Nah, di sini sifat-sifatnya, jika A dan B sembarang dua vektor serta K dan L merupakan skalar tak 0, maka yang pertama, min vektor A sama dengan min 1 dikali vektor A. Yang kedua, jika skalar K dikali vektor A, hasilnya sama saja dengan vektor A dikali dengan K. Yang ketiga, ada skalar K dikali min vektor A sama saja dengan min skalar K dikali vektor A. Selanjutnya, yang keempat, ada perkalian skalar K dan L dikali dengan vektor A, maka hasilnya akan vektor K dikali hasil kali dari L dan vektor A. Yang kelima,
ada skalar K dikali dengan perkalian vektor L, skalar L dengan vektor A, maka hasilnya skalar L dikali hasil kali skalar K dikali vektor A, atau sama saja dengan K dikali L dikali vektor A. Yang keenam, di sini ada skalar K dikali dengan penjumlahan atau pengurangan dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, maka hasilnya adalah vektor skalar K dikali vektor A ditambah atau dikurang dengan skalar K dikali vektor B. Dan yang terakhir, ada penjumlahan dua skalar, penjumlahan atau pengurangan dua skalar dikalikan dengan vektor A, maka hasilnya adalah skalar K dikali vektor A ditambah atau dikurang skalar L dikali vektor A. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Hari ini kita mendapatkan materi dari aljabar vektor, di mana terdapat 4 operasi aljabar, yaitu ada kesamaan dua vektor, yang kedua ada penjumlahan dua vektor, yang ketiga ada pengurangan dua vektor, yang keempat atau yang terakhir itu ada hasil kali skalar dengan vektor. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Silakan dipelajari kembali, tanyakan dengan Ustazah jika ada pertanyaan. Ustazah akhiri, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.